Saudaraku, akhir-akhir ini ya ada musim hujan yang sepertinya nggak bisa dibendung. Di Solo baru saja ada banjir. Lalu ada hujan yang disertai dengan angin, puting beliung, bahkan banyak pohon-pohon yang tumbang. Saudaraku, saya teringat dengan apa yang akan saya berikan melalui tema khotbah ini, bahwa badai pasti berlalu. Amin. Jadi tidak ada masalah atau persoalan yang terjadi tiada henti. Semuanya pasti ada akhirnya. Seperti juga yang saya lihat pohon-pohon yang tumbang, badai, ya, puting beliung, bahkan banjir, semuanya juga akan surut. Dan hari ini kayaknya sudah surut, saudaraku. Kalau saudara mau pergi ke Solo, gak usah khawatir. Ada banyak orang, ya, saudara saya sebetulnya akan ikut saya ke Solo. Enggak mau, Solo banjir, aku enggak ikut kamu dulu gitu ya. Enggak, semuanya sudah berlalu. Saudaraku, kita mau belajar menyikapi masalah persoalan dari perikop Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan buat saudara Matius 14 ayat 22 sampai 33. Satu perikop yang cukup panjang, tapi sangat memberkati kita semua. Saya bacakan dari ayat 22, saudara juga menyimaknya, bahkan saudara boleh ikut membacanya keseluruhan ayat ini. Matius 14, 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Beri kemuliaan buat Allah kita. Sesungguhnya engkau anak Allah. Dan anak Allah itu ada di sini saat ini. Dan setiap kita yang berdoa malam, kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saya percaya apapun masalah yang sedang saudara hadapi, apapun saja itu, semuanya pasti berlalu. Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kita semua. Saudaraku, peristiwa ini terjadi setelah Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semuanya kenyang, bahkan lebih 12 bakul dikatakan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ngerti bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat murah hati. Setiap kali dia memberi kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengharapkan akan dia, dia selalu memberi lebih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin memberi pengalaman kepada murid-muridnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Yesus menyuruh murid-muridnya
Dia memerintah, bukan sekedar menyuruh, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi murid-muridnya itu diperintahkan naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sedang orang banyak disuruhnya pulang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya perintah itu adalah lebih kuat daripada sekedar menyuruh. Karena apa? Karena perintah mengandung tujuan dan tanggung jawab. Jadi kalau Yesus memerintahkan untuk mereka naik ke perahu, maka dikatakan bahwa Yesus punya tujuan. Dan dia bertanggung jawab. Nanti kalau kita baca dan kita telaah satu demi satu ayat ini, Tuhan ingin memberikan pengalaman kepada murid-muridnya. Dia ingin membawa murid-muridnya kepada sebuah tujuan dan dia bertanggung jawab untuk hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam perahunya. Sehingga ketika engkau ada di perahu itu, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Apapun yang terjadi. Jangan menjadi orang banyak yang disuruhnya pulang. Maka hidup kita tidak ada dalam kendalinya. Hidup kita tidak ada dalam skenarionya Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam perahunya Tuhan, diperintahkan dan kita taat dan kita masuk di dalamnya. Dia adalah Allah yang sangat peduli, bertanggung jawab atas kita dan membawa kepada sebuah tujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat berikutnya ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kalau saudara berdoa malam, Yesus juga berdoa buat kita semua. Dia adalah juru syafaat kita. Karena setelah orang banyak itu disuruh pulang, dia naik ke bukit berdoa seorang diri. Untuk siapa dia berdoa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 ayatnya yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi sampai hari ini dia menjadi juru syafaat kita. Percayalah bahwa dia tetap berdoa buat engkau dan saya. Kalau engkau ada masalah malam hari ini, dia juga bersyafaat buat kita semua. Dia ingin bahwa setiap anak-anaknya adalah menjadi lebih daripada pemenang. Dan ketika engkau menghadapi masalah apapun saja, engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Bahkan ketika ada orang yang melawan engkau, dia berkata, engkau berdiam jua, aku yang akan berperang ganti engkau. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Asal kita ada di dalam perahunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perahu murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi murid-murid tadi yang diperintahkan masuk di dalam perahu. Mereka lupa bahwa Yesuslah yang memerintahkan untuk mereka masuk di dalam perahu itu. Ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi kepada murid-muridnya. Dengan tujuan untuk memberikan pengalaman. Murid-muridnya berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ada di dalam perahu itu. Tetapi dia sangat peduli. Dia memperhatikan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, ketika ada masalah datang, ketika ada angin sakal datang dalam kehidupan kita, kita punya persepsi yang salah tentang masalah yang datang dan masalah yang boleh terjadi.
Biasanya orang menganggap masalah adalah hukuman Tuhan. Tidak semua masalah adalah hukuman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang masalah bisa datang karena kesalahan kita. Ya. Sehingga kita harus menanggung akibatnya. Saudaraku, untuk itu kita bisa bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Betapa luar biasanya hidup kita ini. Kita salah saja, kita masih diberikan kesempatan. Asal kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudaraku, Allah mana seperti Dia? Dia tidak pernah perhitungkan akan kesalahan kita. Asal engkau mau bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, Tuhan gak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Asal kita mau bertobat, Dia jadikan kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu muncul. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berdamai dengan Dia. Untuk berjalan bersama dengan Dia. Sungguh satu hal yang luar biasa. Tetapi masalah juga bisa datang karena Tuhan ingin memberi pengalaman kepada kita. Seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya. Karena apa? Karena masalah adalah media untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kita punya masalah dan kita ngerti bahwa setiap masalah dan persoalan kita ada akses untuk kita datang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh, seperti tadi dia naik ke atas bukit, melihat dari jauh. Dia memperhatikan murid-murid yang ada di dalam perahu, yang sedang diombang-ambingkan, gelombang oleh karena angin sakal. Maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, luar biasa. Jadi kalau engkau saat ini sedang menghadapi masalah, yang saudara anggap itu satu masalah yang berat. Tadi sudah ada jawabannya, kalau kesalahan itu karena kesalahan yang saudara buat dengan melanggar firman Tuhan, saudara cepat bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tetapi kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi, itu tandanya Tuhan ingin beri pengalaman. Masalah adalah media buat Tuhan untuk Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib terhadap setiap kita. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu? Coba saudara perhatikan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka takut dan panik. Padahal baru saja loh, mereka melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan baru saja. Baru saja, mungkin siangnya dan pada waktu itu, waktu mereka disuruh masuk dalam perahu itu dan tengah malam, kira-kira jam 3 subuh ya, 3 pagi. Kayaknya belum sehari saudaraku. Tapi mereka sudah panik dan takut. Dan ketika angin sakal datang, saudara perhatikan, bukan murid-murid yang segera mencari Dia. Tetapi Yesus yang justru berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Karena apa? Karena murid-murid melihat apa yang dilihat dan dirasakan. Sehingga mereka menjadi takut. Mereka juga menjadi lupa bahwa Tuhanlah yang memerintahkan mereka masuk ke dalam perahu itu. Dan ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak karena takut. Dan Yesus itu dikira hantu atau fantasma, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Fantasma itu adalah bayang-bayang maut, saudaraku. Jadi pada waktu itu, kalau ada bayang-bayang hitam ya yang ada di laut Genesaret, di lautan Tiberias itu, saudara, itu sangat menakutkan karena orang-orang pada waktu itu percaya bahwa bila ada bayangan yang dikatakan fantasma itu hantu ya, itu pasti akan memakan korban jiwa. Jadi murid-muridnya ini panik, hilang nalarnya saudaraku. Nggak bisa berpikir dengan sehat. Karena apa? Karena ketakutan itu yang sudah melebihi, melampaui dari apa yang bisa dia lakukan. Sehingga mereka itu lupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang takut dan panik, pasti jiwanya itu goncang. Nalarnya tidak bisa berjalan dengan normal karena ketakutan itu membunuh iman. Ya. Jadi murid-muridnya tuh takut karena memang di situ seperti kalau macam sekarang itu kayak tahayul gitu ya. Jadi kepercayaan mereka kalau ada seperti bayangan ya. Dia sampai enggak lihat itu Tuhan. Tapi dia katakan berteriak-teriak itu hantu. Karena apa? Ketakutan mencekam dia. Saudaraku, orang itu kalau sudah masuk di dalam ketakutan, maka orang itu hilang harapan, hilang imannya juga, nalarnya juga, tidak bisa berpikir dengan sehat. Saudara, saya pernah mengalami fantasma ya. Hal yang menakutkan dan sangat menakutkan saya pada waktu itu. Bukan soalnya saya melihat hantu atau apa, bukan. Tapi saya diperhadapkan dengan hal yang saya anggap pada waktu itu adalah merupakan hal yang besar buat saya. Yaitu tentang pelunasan tanah gereja yang ada di Solo, saudaraku. Terus terang pada waktu itu ada rasa takut. Karena apa? Karena saya melihat jumlahnya besar. Tanah itu adalah tanah tukar guling yang dimiliki oleh pemiliknya seorang pengusaha dari Jakarta. Dan pada waktu kami pelayanan di Jakarta, mereka datang kepada kami dan berkata, kalau kita ini ada di Solo, maka tanah ini diserahkan kepada kita. Jadi boleh untuk tempat ibadah dan lain-lain. Tapi pada waktu itu masalahnya masih belum selesai. Tetapi gereja itu diberkati Tuhan luar biasa. Jemaatnya berkembang, bertumbuh secara luar biasa. Sehingga pada waktu itu saya mikirnya seperti ini, saudaraku. Loh, kalau ini tanahnya disuruh bayar dan ada deadline-nya. Saya masih ingat tanggalnya 22 Desember. Waktu itu kira-kira hanya punya waktu beberapa bulan saja. Saya harus mengumpulkan uang yang begitu banyak. Ya. Yang mestinya tanah yang akan dihibahkan. Dia berkata nanti kalau masalahnya selesai, ya, sudah tidak ada masalah, maka tanah ini yang akan diserahkan atau dihibahkan buat gereja. Saudaraku, saya mendengar itu senang sekali. Kami membangun ya di atas tanah yang masih sengketa. Ada banyak pro dan kontra. Memang hal-hal yang kita kerjakan untuk Tuhan kadang-kadang juga tidak nalar, saudara. Karena perkembangan jemaat, jadi kita mulai bangun gedung, ya. Dan akhirnya ada mujizat yang luar biasa. Pada waktu itu Bapak Joko Widodo, ya, itu masih menjadi wali kota. Dan kami karena gereja
itu berpartisipasi juga, bersosialisasi juga dengan ya orang-orang di sekitar, termasuk pasar dan lain sebagainya. Kami jadi berkat di situ. Maka kami ini loh diberikan izin membangun ya. IMB namanya saudaraku ya, dibangun sebuah gereja. Banyak pro dan kontra. Orang berkata, wong tanah masih sengketa, kok dibangun? Nanti kalau kalah bagaimana? Tapi waktu itu kok ya enggak mikir seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita tanah itu dimenangkan. Menjadi milik dari pengusaha itu. Nah, saya kan mikirnya waduh ini sudah menang. Berarti ini nanti pasti dihibahkan. Pikirannya kan seperti itu saudaraku. Tapi ini semua diizinkan Tuhan terjadi supaya saya juga punya pengalaman. Ada nilai-nilai rohani, ada pesan moral juga yang terkandung di dalamnya. Lalu orangnya datang dan berkata, tanah ini mau saya jual dengan harga pasaran seperti tanah pada waktu itu. Saudaraku, saya kaget loh, katanya mau dihibahkan. Lalu dia bilang, kalau nanti sampai pada saatnya, pada tanggalnya 22 Desember itu, saya tidak bisa melunasi, maka tanah itu akan diiklankan. Saudaraku, dan memang benar-benar loh diiklankan saudaraku. Ya. Terus saya mikir, pada waktu itu karena pikirannya takutnya ini kan karena jumlah yang besar. Jadi saya pikirannya itu mencari pertolongan. Pertolongan yang kelihatan saudaraku. Lupa bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Amin. Tidak mungkin saya ada di situ tanpa tuntunan Tuhan. Tidak mungkin orangnya juga mempercayakan tanah itu untuk saya atau untuk kami, saudaraku ya. Kalau tidak disuruh Tuhan. Nah, soal sekarang dia minta dibayar, saya yakin dan percaya memang juga Tuhan izinkan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saya cari pertolongan. Saudara-saudara saya hubungi. Saya minta tolong, ya. Ada yang dulu punya bank bilang, oh sekarang sudah tidak kerja bank lagi. Sekarang ganti ke properti. Saudaraku, berarti enggak. Lalu ada juga saudara yang lain. Ya, oh ini sudah limitnya enggak bisa kalau mau minjemin buat gereja. Lalu saudaraku yang terakhir, saya kumpulkan sertifikat. Ya, sertifikat yang saya punya semua saya kumpulkan, siapa tahu nanti ada pertolongan. Lalu saya pergi ke bank. Saudaraku, sertifikat saya itu mau saya sekolahin gitu loh. Lalu orangnya bank berkata seperti ini. Saudara, loh ibu ini kerjanya apa? Terus ini sertifikat ini mau diagunkan untuk apa? Saya berkata, sertifikat saya ini saya agunkan untuk bayar gereja. Lah ibu ini kerjanya apa? Saya itu pendeta. Saudaraku, ternyata saudaraku ditolak mentah-mentah sama bank. Banknya berkata, loh Bu maafkan. Karena pendeta itu enggak boleh utang. Haleluya saudaraku ya. Amin. Pendeta itu enggak boleh utang. Bank enggak akan ngutangi kita. Apalagi dibuat bayar gereja. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan? Saudaraku, percaya bahwa Tuhan itu maha melihat. Dia tahu, dia peduli, dia siap menolong kita dengan pertolongannya yang ajaib. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, bagaimana kita bisa tenang? Saudara. Caranya, kita fokus kepada Tuhan, maka kita pasti bisa tenang. Kita mendekat kepada Tuhan, kita pasti bisa tenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, dengan tenang dan percaya,
terletaklah kekuatanmu, sehingga rasa takut bisa enyah dari kita. Dengan fokus kepada Tuhan, maka segala keraguan akan berubah menjadi keyakinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan keyakinan itu yang akan menimbulkan iman. Dalam keadaan tenang, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Jadi pada waktu saya tenang, saya bisa berdoa. Saudaraku. Sehingga ketika saya berdoa, Tuhan menolong, saudaraku. Maka ada firman Tuhan yang berkata, ya, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Berdoanya harus berdoa seperti apa? Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus yakin dengan penuh keberanian. Kita datang kepada Dia dan kita yakin Tuhan mengabulkan doa kita. Karena kita mau fokus. Kalau tadi lihat jumlah yang besar, fokusnya bukan minta tolong kepada Tuhan. Tapi cari pertolongan kepada manusia. Hubungi saudara, hubungi bank dan lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Toh akhirnya, saudara, siapa yang menolong? Tuhan yang menolong. Bukan saya yang mencari pinjaman, luar biasa ini. Ya, tetapi orang yang datang memberikan pertolongan untuk pelunasan tanah itu. Sehingga tanah gereja dibayar tepat waktu dan menjadi milik jemaat. Indahnya, ya. Lalu pesan moralnya apa? Ternyata Tuhan izinkan semua itu terjadi, saya harus bayar sejumlah uang. Karena apa? Karena Tuhan ingin bahwa tanah gereja bukan hasil dari pemberian orang, sehingga kita berhutang budi. Lalu rasanya kalau ketemu dia tuh gimana ya, wah dia ini yang berjasa. Padahal tidak ada saudaraku. Yang berjasa itu adalah Tuhan. Orang tidak akan pernah digerakkan untuk memberi kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi gereja itu dari pemberian Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi ini satu pelajaran yang saya pelajari, bahwa setiap keadaan, setiap masalah, setiap kejadian Tuhan izinkan, ending-endingnya adalah bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sumber pertolongan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tidak fokus kepada Dia, seperti apa yang saya alami. Karena jumlah yang besar, cari pertolongan. Manusia, hubungi saudara-saudara, cari pertolongan. Ya, dengan apa yang dipunya. Cari pinjaman bank. Saudaraku, Tuhan tidak seperti itu caranya. Apalagi kalau kita, ya, seperti saya tadi, itu saya kepentingannya adalah kepentingan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti backup kita. Saudaraku yang keempat, berkat ganda buat yang fokus dan merespon kehadiran Tuhan. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, mari kita belajar dari Petrus. Murid yang di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan. Tetapi dia merespon akan kehadiran Tuhan. Sehingga dialah murid yang punya pengalaman berjalan di atas air. Sehingga dengan imannya yang masih ada, datanglah ia mendapatkan Yesus. Ini adalah sebuah pengalaman yang sungguh sangat berharga. Seperti saya yang tadi ditolong Tuhan, ini pengalaman yang paling berharga. Nah, waktu ada masalah, tidur aja enggak bisa nyenyak, makan juga enggak enak, nasi terasa sekam, saudaraku ya. Tapi ujung-ujungnya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada setiap kita.
Dia yang mau memberikan pengalaman kepada setiap kita. Dan pengalaman dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi berkat pertama yang ia terima adalah berkat karena iman. Jadi Petrus itu bisa berjalan di atas air adalah merupakan berkat karena imannya. Walaupun iman yang lagi goncang, tapi masih ada sedikit iman saja. Dia bisa melangkahkan kakinya di atas air itu dan dia bisa berjalan di atas air. Maka Yohanes 4:12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar." Saudaraku, modalnya itu loh, hanya percaya. Kita datang ke tempat ini, kita berdoa malam. Apa modal kita? Percaya. Kalau engkau tidak percaya akan kedahsyatan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, maka percuma kita datang ke tempat ini. Tapi kalau kita datang doa malam ini, kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apa saja yang kita doakan kepada Dia, Tuhan pasti mengabulkan akan permohonan kita. Asal yang kita minta kepada Tuhan adalah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, engkau mau bayar hutang misalnya ya. Engkau doanya tidak keliru, Tuhan, ampuni aku. Aku ini punya utang karena kesalahanku. Karena aku ini mungkin serakah, tamak, apalah. Pokoknya saudara sebutkan. Saudaraku, saudara pasti diberi jalan keluar oleh Tuhan. Tapi kalau saudara salah berdoa, mengapa engkau tidak terima apa yang engkau doakan? Karena engkau salah berdoa. Contoh misalnya, saudara berdoa, saudara ini punya utang ya kepada si A. Lalu saudara itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini utangnya banyak sama si A. Tolong Tuhan, supaya si A itu loh, biar dia cepat mati, supaya utang saudara bebas. Dijawab sama Tuhan, sama sekali karena itu bukan kehendaknya. Tuhan selalu berkata, ya, ada wanita janda yang anaknya mau diambil menjadi budak, lalu ditolong Tuhan. Apa yang dikatakan? Ya. Bayar hutangmu. Hidup dari lebihnya. Jadi orang utang itu harus bayar, saudaraku. Jadi doanya benar. Kalau saudara sudah punya niat yang baik, bahwa utang itu bayar, saudara berdoa, pasti saudara diberkati Tuhan luar biasa. Saya pernah, saudaraku, menangani seorang jemaat, ya. Dia punya usaha di Jogja, dan dia didatangi debt collector, lalu suaminya tiba-tiba hilang, saudaraku, karena diambil gitu ya. Lalu dia nangis, gimana toh Bu, caranya gini, sudah. Pokoknya kalau orang utang itu ada niat bayar, kamu jangan menghilang. Kalau menghilang ya akibatnya seperti ini, datangi orangnya. Bilang apa adanya, apa yang engkau punya. Kalau engkau sudah jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela orang yang benar. Dan kalau engkau berdoa, doamu penuh kuasa. Karena Dia yang berfirman, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi orang benar dulu, saudaraku. Dan akhirnya dia lakukan. Sehingga dia menjual aset-asetnya, lalu dia berkata kepada orang yang memiutangi dia, dibayarlah dengan apa yang dia masih ada, dibayarkan. Dan dia hijrah ke Jakarta, dia bertemu dengan temannya di Jakarta loh saudaraku. Tuhan itu kalau menolong ya, dia seperti membalikkan tangan saja dengan mudah. Lalu beberapa lama kemudian, berapa tahun gitu, dia mendatangi saya di kota Solo. Dan dia kisahkan bahwa dia itu ditolong Tuhan, dia berterima kasih, sudah mendapatkan nasihat dari saya untuk membayar hutangnya, dan dia tidak punya musuh, tidak ada orang yang nyulik suaminya lagi, suaminya sudah segar bugar berada bersama dengan dia. Lalu dia kisahkan dia bertemu dengan teman lamanya yang ada di Jakarta. Temannya ini punya tambang batu bara saudaraku. Dia berkata bahwa aku ini tidak punya waktu untuk
mengerjakan, karena itu letaknya di luar pulau. Apakah kamu mau kerjasama dengan saya? Padahal dia itu loh, enggak usah kerjasama. Dia aja dikasih kerjaan aja sudah seneng. Tapi karena kemurahan Tuhan yang menggerakkan hati temannya itu, temannya berkata, aku nanti akan kasih engkau juga saham. Dan sampai hari ini, orang itu diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Dari utang yang demikian banyak. Saudaraku, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah dari usahanya batu bara. Ya, enggak gampang loh. Usaha batu bara itu bukan modal yang kecil. Saudaraku, itulah sebabnya mari. Kalau kita itu betul-betul ya, dengan iman, kita mau melakukan dengan cara memandang kepada Tuhan. Petrus berhasil, saudaraku. Dia berhasil melangkahkan kakinya sehingga dia bisa berjalan di atas air. Itu luar biasa. Lalu berkatnya. Yang kedua, saudaraku, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, ini berkat kedua yang diterima oleh Petrus. Petrus menerima berkat karena kemurahan Tuhan. Jadi berkat ganda loh. Untuk setiap kita yang ada di dalam perahunya Tuhan. Dan kita mau tetap fokus kepada dia. Berkatnya ganda. Yang pertama karena iman. Dia bisa melangkahkan kakinya di atas air. Dan walaupun kemudian waktu dirasakan tiupan angin. Maka kakinya hampir tenggelam. Dan Petrus akan tenggelam, segera dia berteriak kembali, Yesus tolong aku. Dengan bersegera loh Yesus itu menolong saudaraku. Yesus mengulurkan tangannya memegang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam keadaan apapun asal kita tetap pandang Tuhan, memanggil namanya, maka dia pasti bersegera menolong kita. Jadi kita punya Allah yang dahsyat. Apa yang kita takutkan di dalam hidup ini, saudaraku? Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Pada saatnya masalah pasti Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi kalau kita masih umak sendiri, kita masih pakai kepintaran kita lah, pakai kekuatan kita tanpa melibatkan Tuhan. Hasilnya nol, saudaraku. Tapi ketika kita memakai apa yang ada pada kita, kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan itu merupakan sumber segalanya buat setiap kita. Ayatnya yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita melihat bahwa hanya Tuhan yang mampu meneduhkan badai hidup kita. Angin pun redalah dan badai pasti berlalu, saudaraku ya. Jadi jangan takut ya, masalahmu sebesar apapun, masalah itu besar karena engkau memang belum cakap dengan masalah itu. Masalah yang saudara anggap besar belum tentu merupakan masalah yang saya anggap besar. Seperti pada waktu saya mau bayar tanah gereja, mungkin bagi orang-orang lain itu enggak terlalu masalah itu. Begitu gereja-gerejanya Tuhan. Ya. Tapi masalah karena saya anggap itu masalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka murid-muridnya menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Ada pengalaman yang luar biasa ketika kita ada dalam perahunya Tuhan. Hidup kita ini loh ada dalam kendalinya. Mari ada di dalam zonanya Tuhan. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Maka Tuhan peduli. Tuhan pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita.
Jadilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk ada dalam perahunya. Murid-muridnya diberi pengalaman, didewasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga sungguh luar biasa. Jangan takut, ada berkat ganda, saudaraku. Tuhan itu melihat, dia peduli. Ya. Sampai tadi dikatakan dia di atas bukit loh. Murid-muridnya itu diterpa angin sakal. Mereka ketakutan, tapi Tuhan loh yang datangi. Bukan muridnya loh yang ingat nyari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti bersegera. Yang penting saudara harus ada di dalam perahunya Tuhan. Amin. Saudara akan dapat berkat ganda. Yang pertama berkat karena iman. Ya, berkat karena iman. Dalam hal apapun, engkau takut, engkau panik apapun saja. Kalau ada sedikit saja imanmu kepada Tuhan, maka iman itu akan diperhitungkan. Seperti waktu Petrus berkata, Tuhan, kalau engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, datanglah. Diberi pengalaman oleh Tuhan. Menginjakkan kakinya ke air. Dan dia mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakan anginnya itu ya, ada gelombang, ada angin yang meniup dia. Maka dia mulai goyah imannya. Dan hampir tenggelam dikatakan. Ada berkat yang kedua, yaitu berkat karena kemurahan Tuhan. Tuhan tidak melihat saudaraku. Tidak menilai ya kerapuhan kita. Asal kita tetap aja fokus sama dia. Minta tolong juga sama dia. Jangan pada yang lain. Kalau orang mengandalkan orang lain engkau pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan dan mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Saudaraku mari dalam doa malam ini. Biarlah setiap kita belajar fokus sama Tuhan. Kita belajar taat sama perintahnya. Sekali lagi, janganlah pernah takut. Dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena masalah yang ada itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Masalah dipakai oleh Tuhan sebagai media. Supaya engkau dan saya punya pengalaman dengan dia. Dan pengalaman dengan dia itu sungguh luar biasa. Bahkan doa-doa yang kita naikkan pada malam hari ini. Tuhan pasti jawab lebih dari apa yang kita doakan. Asal doa saudara sesuai dengan kehendaknya. Amin. Ya, doa untuk anak-anaknya. Bilang aja sama Tuhan. Tuhan, semua anakku menjadi muridmu. Besar kesejahteraan mereka. Walaupun pada waktu engkau berdoa belum ada tanda-tanda anakmu akan menjadi murid Tuhan. Tapi kalau engkau ucapkan firman Tuhan, maka Tuhan itu membela firman-Nya. Amin. Tuhan pasti membela firman-Nya. Saudaraku, mari di tempat ini engkau yakin angin apa yang saat ini sedang menerpa engkau. Percayalah, badai pasti berlalu. Amin. Dan Tuhan punya tujuan. Saudaraku, saya membaca ayat yang selanjutnya. Ketika mereka sampai di seberang, mereka menyembah, sungguh engkau anak Allah. Dan pada waktu itu mereka terdampar di Genesaret. Saudaraku, dari Betsaida waktu ada 5 roti dan 2 ikan, lalu mereka sebetulnya mau ke Kapernaum. Tetapi karena ada angin sakal, mereka dibelokkan dan terdamparlah di Genesaret. Tapi Tuhan tetap punya tujuan. Dan kalau nanti saudara baca di dalam firman Tuhan tentang apa yang terjadi di Genesaret, maka sungguh sangat luar biasa. Dikatakan bahwa setelah Yesus ada di tempat itu, dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu ditulis dalam ayatnya yang ke-34 ya, sampai ke-36. Dari Matius 14, saudaraku. Lalu orang-orang itu pada disembuhkan. Semuanya disembuhkan, saudaraku. Tidak ada satupun yang tidak disembuhkan. Asal mereka memegang jumbai jubahnya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Kalau hari ini engkau mengalami masalah-masalah, pasti di balik semua masalah ini ada tujuan juga yang lebih mulia, yang akan diperhadapkan dengan saudara dan saya. Percayalah,
Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Dialah yang meneduhkan badai hidupmu. Dia ada di sini. Hampiri dia. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar sehingga dia tidak sanggup tolong engkau. Dan tidak ada yang terlalu kecil sehingga engkau diabaikannya. Dia hadir di sini, dia ada di sini. Ketika kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, dikatakan dia datang. Dialah yang mendatangi kita. Dialah yang berinisiatif. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Musik, pemimpin pujian. Biarlah setiap apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau tahu bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau dia memerintahkan untuk masuk ke dalam perahunya, perintah itu mempunyai kekuatan yang dahsyat, mempunyai kepastian, ada tanggung jawab di dalamnya. Mari kita pujikan sebuah